Dan masih banyak lagi ulama lainnya seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami wafat 974 Hijriah, Ibn Sadqom 1080-an Hijriah, Sirajuddin Ar-Rifa'i wafat 885 Hijriah, Al-Muhibbi wafat 111 Hijriah, Abu Alama Al-Muayyadi wafat 1044 Hijriah, Muhammad Zabaroh wafat 1381 Hijriah, Murtado Az-Zabidi 1205 Hijriah, Abu Salim Al-Ayyashi wafat 1090 Hijriah, Al-Ahdal wafat 903 Hijriah, Ibn Al-Muhib At-Tobari wafat 1117 Hijriah, Abul Fadl Al-Muradi wafat 1206 Hijriah, Abu Abbawazir Yahya Hamiduddin wafat 1194 Hijriah, An-Nabha wafat 1350 Hijriah, Abdul Al-Ghazi wafat abad 13-an, Abdul Hafid Al-Pasi 1383 Hijriah, Ibn Hasan wafat 8 Hijriah, dan yang lain yang telah bersaksi bahwasanya nasab dan hubungan mereka kepada baginda Nabi Muhammad itu sahih. Soal keberadaan nama anak Said Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang bernama Abdullah Al-Ubaidillah yang tidak disebutkan dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah Imam Farur Razi itu bukan dalil yang kuat. Karena kitab tersebut hanyalah kitab ringkasan yang tidak bisa memuat semua nasab manusia sedunia dan tidak ada kata penafian sama sekali. Dan tidak menyebutkan itu sama sekali bukan berarti tidak ada. Penggunaan kitab Syajarah Al-Mubarakah Imam Farur Razi untuk menafikan nasab Bani Alawi justru ditentang oleh As-Said Mahdi Ar-Roja'i, ulama Syiah ahli nasab asal Qum, yang mentahqiq kitab Syajarah Al-Mubarakah yang dijadikan rujukan oleh Pak Imaduddin. Dalam kitabnya Al-Muqibun min Al-Abi Thalib, beliau menyebutkan sosok Ubaidillah sebagai putra Ahmad bin Isa yang ikut hijrah bersama ayahnya ke Hadramaut, serta memiliki anak Jadid Basri dan Alawi, yang mana keturunan Alawi tersebar di berbagai belahan dunia. Bahkan, guru dari Said Mahdi Ar-Roja'i yang menemukan manuskrip Asy-Syajarah Al-Mubarakah yaitu Ayatullah Mar'asi yang merupakan nasabah dari kalangan Syiah, juga mengakui dengan jelas keabsahan nasab Alawi sebagai asyraf keturunan Rasulullah SAW. Artinya, penemu manuskrip Syajarah Al-Mubarakah dan pentahqiqnya pun tidak pernah memahami isi kitab Syajarah Al-Mubarakah terkait keturunan Ahmad bin Isa sebagaimana yang dipahami Pak Imaduddin yang menafikan nasab Alawi. Bahkan mereka mengeluarkan surat resmi yang isinya mengklarifikasi kesahihan nasab Alawi. Penulisan ulama yang menetapkan nasab Bani Alawi di berbagai naskah kitabnya tentu bukanlah pendapat pribadi ataupun hasil ijtihad, sebab urusan nasab bukan urusan pendapat atau ijtihadi. Penisbatan itu tidak lain merupakan hasil verifikasi yang murni berpijak pada data-data sebelumnya, baik melalui sumber tertulis atau sumber yang tidak tertulis, misalnya hafalan lisan. Hal ini berlaku sepanjang zaman bahwa nasab menjadi catatan tersendiri bagi anak keturunan yang diwariskan dari hafalan lisan ke lisan. Penisbatan nasab Alawi hari ini sudah diakui para ahli nasab dunia dan ditulis dalam berbagai kitab tentang kesahihan nasab Bani Alawi. Lalu apa karena seorang tidak bisa menjangkau sumber data para ulama tersebut, kemudian kita mau ikuti dan menganggap itu semua tidak ada dan tidak mutabar? Kalau memang Said Ahmad bin Isa tidak punya anak bernama Abdullah atau Ubaidillah, kemana saja para ulama ahli nasab selama berabad-abad? Tidak ada satupun yang menafikan, justru yang banyak malah mengisbatkan. Apakah selama lebih dari 1000 tahun lebih baru ada mujtahid bernama Imaduddin dari Banten, dan sebelumnya ada seorang wahabi dari Yordania yang bernama Murad Sukri di pertengahan tahun 90-an, yang baru cerdas, baru ngerti, dan baru sadar akan hal ini.
Kemarin penulis sudah posting 47 judul kitab yang menulis nasab Bani Alawi di grup WA BM Nusantara, dan semua menurut mereka para pembenci Bani Alawi semua kitab itu hanya bohong dan palsu karena tidak sejamannya. Bagaimana bisa ribuan tahun ada kebohongan para ulama yang rapi terpublikasi sedemikian rapi tanpa bantahan, padahal semua ulama tahu bahwa penisbatan nasab palsu pada Rasulullah adalah dosa besar dan perbuatan terlaknat. Hal ini disebut dalam sebuah hadis Sahih Bukhari juz 4 halaman 120 yang isinya tidaklah seorang mengaku-ngaku sebagai keturunan selain ayahnya sedangkan dia mengetahui itu terkecuali dia melakukan kekufuran, dosa besar. Dan siapa yang mengaku-ngaku sebagai bagian dari sebuah kaum kabilah padahal ia bukan bagian dari kabilah tersebut, maka bersiaplah tempatnya di neraka. Penutup. Para aulia dan ulama NU sejak zaman dahulu seperti Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Hasan Genggong, Kiai Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, Kiai Haji Abdullah bin Nu, Kiai Asad Samsul Arifin, Kiai Mas Subadar, Kiai Idris Marzuki Lirboyo, Kiai Muhammad Zaini Abdul Ghani Guru Sekumpul, Kiai Haji Maimun Zubair, serta para ulama dan aulia lainnya mengakui keabsahan nasab Habaib Ba'alawi sebagai dzurriyyat Nabi Muhammad SAW dan saling menghormati satu sama lainnya. Maka sangat bijak apabila kita sebagai warga NU saat ini menahan diri untuk tidak ikut berpolemik. Kita ikuti saja statement Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf yang menyatakan bahwa nasab Ba'alawi dan para kiai dzurriyyah Wali Songo adalah sah, tersambung kepada Rasulullah SAW tanpa perlu lagi diperdebatkan. Jangan ikut-ikut mencela nasab siapapun, biarlah itu menjadi keyakinan masing-masing dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu. Jika seumur hidup kita tidak pernah mencaci maki Fir'aun atau setan, itu tidak berbahaya dan tidak berdosa. Namun, bila kita membenci dan mencaci maki seorang yang mungkin sesungguhnya dia benar di hadapan Allah, itu sungguh berbahaya dan kelak kita akan menanggung dosanya di pengadilan Allah. Penulis berharap polemik ini harus segera diakhiri karena hanya menebar kebencian, melemahkan persatuan umat Islam dan rawan dijadikan lahan adu domba menjelang Pilpres 2024 mendatang. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan serta suasana kondusif keamanan bangsa Indonesia. Malang 1 Juli 2023, Dr. Kiai Haji Ahmad Faruk Rozi, Ketua PBNU Bidang Keagamaan. Penulis adalah Khodim Ponpes An-Nur 1 Bulu Lawang Malang, Ketua PBNU Bidang Keagamaan, Ketua Yayasan Al-Qalam Malang, Wasekjen MUI Bidang Fatwa.